Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kali ini kajian yang akan kita bahas adalah Ramadan, bulan taubat. Semua manusia berdosa. Manusia yang baik adalah bukan manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Karena bisa dipastikan tidak ada satu orang manusia pun selain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang menyadari bahwa dirinya banyak dosa, kemudian mau datang ke Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih baik yang bisa dilakukannya pada kehidupan selanjutnya. Rasul SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'inat tawwabun. Semua manusia itu berdosa, tapi orang berdosa yang baik, kata Rasulullah, adalah orang yang mengakui bahwa dirinya banyak dosa, kemudian mau tobat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan dengan segala keberkahannya memberi peluang pada orang, kepada manusia untuk memperkecil tindak dosa dan kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan. Bahkan memberi peluang dan kesempatan bagi orang untuk menghapus dosa dan kesalahan yang sudah terlanjur dilakukannya. Sehingga Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan bahwa likulli dawa, tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Wa dawa'uz dzunub al-istighfar. Obat daripada dosa adalah istighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara dan upaya kita agar dosa-dosa yang sudah terlanjur kita lakukan diampuni, bahkan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya sangat mudah. Hal ini diberikan kisi-kisinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, di dalam surat Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Bahwa setiap kebaikan fungsinya, gunanya adalah menutupin dosa. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin banyak dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hidup ini ternyata sangat mudah melakukan yang namanya kebaikan dibanding dengan ketika kita mau melakukan dosa. Maka bagi orang yang berdosa, mau taubat, mau mohon ampun ke Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak melakukan ibadah, melakukan kebaikan. Itba'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Iringilah perbuatan jahat yang kamu lakukan, kata Rasulullah, dengan memperbanyak perbuatan baik, karena perbuatan baik itu mampu menutupi dosa dan kesalahan
yang sudah terlanjur kita lakukan. Di Ramadan ini perbanyak taubat. Cara taubat yang paling mudah adalah dengan memperbanyak istighfar. Mohon ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga luar biasa, disebut sebagai syahrul mudha'afah, bulan di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunat pahalanya dinaikkan menjadi amalan wajib, sementara ibadah atau amalan wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali lipat. Banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan di Ramadan ini. Salah satunya adalah dengan tilawah Al-Qur'an. Kita tahu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca Al-Qur'an, falahu hasan, dia diberikan satu kebaikan. Wal hasanu bi asrati amsalha, dan harga sebuah kebaikan itu 10 pahalanya. Lam aqulu alif lam mim harfun. Aku enggak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf kata Rasulullah. Bal akan tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim sama dengan kita membaca 3 huruf dikali 10 berarti pahalanya 30. Maka 30 kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca Al-Qur'an. Di Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara tobat kita yang sangat bagus, yang sangat baik di Ramadan ini adalah dengan meningkatkan kualitas takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita baik secara kualitas maupun kuantitas pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah dengan taubat yang sebenarnya. Tapi di dalam salah satu ceramah almarhum Kyai Haji Jainuddin MZ, beliau pernah menceritakan satu kisah bahwa nasuha itu dulunya adalah nama orang. Kerjaannya tukang curi kain kafan. Setiap ada yang meninggal, malam harinya dibongkar kuburannya oleh nasuha, kemudian diambil kain kafannya, setelah itu dijual ke pasar. Itulah cara dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tahunan hal ini dilakukan oleh si nasuha. Pada satu hari ada si ulama. Ulama ini tahu bagaimana tidak benarnya perilaku si nasuha ini, tapi dia nggak mau publish, dia nggak mau gibah, dia nggak mau ceritakan aib si nasuha ini ke masyarakat. Maka suatu hari dia panggil si nasuha datang ke rumahnya. Nasuha, saya tahu perbuatan baik yang kamu lakukan. Sekarang saya panggil kamu ke rumah saya, kita mau buat perjanjian. Apa perjanjian yang mau kita buat? Kata si nasuha, kita mau buat perjanjian, nanti kalau aku meninggal, tolong kain kafanku jangan kau ambil. Oke, kata si nasuha, maka aku bayar dulu harga kain kafanku ini sebelum aku meninggal dunia, kata si nasuha. Maka terjadilah kesepakatan itu. Maka tidak berapa lama setelah kesepakatan itu diambil, meninggal si ulama. Pendek cerita, apa yang dilakukan oleh si nasuha? Yang dilakukan oleh si nasuha adalah
dia tetap dengan pekerjaan sebelumnya, yaitu mengambil kain kafan. Ulama yang memang tadi udah membayar kain kafannya, tetap saja perjanjian itu dilanggar oleh si Nasuha. Kayaknya perbuatan mencuri kain kafan bukan hanya sekedar pekerjaan bagi si Nasuha, tapi udah meningkat jadi hobi. Maka satu saat ketika si ulama meninggal dunia, malam hari dibongkar lagi kuburannya oleh si Nasuha. Terjadi sesuatu yang nggak pernah dialaminya pada waktu dia menelanjangi setiap jenazah yang diambil kain kafannya. Pada waktu dia membuka kain kafan ulama, dia melihat ada seberkas sinar yang masuk ke celah mulut si ulama ini. Maka dia kaget. Dia lebih kaget lagi karena ulama yang sudah meninggal tadi dihidupkan sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka si ulama ini bertanya, Nasuha, kita kan udah janji bahwa kau nggak ngambil kain kafan saya. Tapi si Nasuha ini piawai dalam menutupin rasa takutnya. Maka dia langsung tanya sama ulama, iya, tapi sebelum saya jawab pertanyaanmu, jawab dulu pertanyaan saya. Apa itu? Kata si ulama. Tadi ketika aku membuka pocongmu, aku melihat ada seberkas sinar, seberkas cahaya masuk ke dalam mulutmu. Itu cahaya apa? Kata si ulama, kalau kau bertanya tentang itu, cahaya yang masuk ke dalam mulutku itu adalah merupakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas diriku, atas satu dosa yang kulakukan, belum sempat tobat, aku sudah meninggal dunia. Maka aku disiksa dalam kuburku ini. Ketika kau bertanya lagi bagaimana rasa sakit yang kau alami, ketika masuk cahaya itu sangat sakit luar biasa, kata si ulama. Maka si Nasuha bertanya, apa dosa yang sudah kau lakukan sehingga kau diazab oleh Allah dalam kuburmu ini? Maka ulama menjawab, pada suatu hari aku diundang kenduri. Kemudian waktu pulang aku lewat di sebuah pohon kurma. Kalau di Indonesia pohon sawit lah itu. Maka aku ambil ujung sawit itu, enggak minta sama yang punya untuk keperluan congkel gigi. Itulah dosaku si Nasuha. Setelah ulama tadi menjawab, si ulama tadi meninggal lagi. Maka bagaimana respon si Nasuha mendengar jawaban ulama ini? Maka enggak jadi diambilnya kain kafan ulama, justru diurusnya jasad ulama ini dengan baik. Sambil berurai air mata, teringat dosa dan kesalahan yang udah banyak yang udah dilakukannya. Si ulama hanya mengambil ujung sawit. Kita tahu kalau ujung sawit itu diambil semuanya, itu enggak ada pengaruhnya dengan sawit. Tapi justru itu juga dihukum, disiksa dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama sama si Nasuha tadi pulang ke rumahnya sambil juga berderai air mata, terus menangis melihat dosa dan kesalahannya. Maka pendek cerita, Allah abadikanlah nama si Nasuha ini di dalam Al-Quran. Tubu ilallah taubatan nasuha, tobatlah kalian seperti tobatnya si Nasuha. Dan setelah kejadian itu, si Nasuha tidak pernah lagi melakukan dosa-dosa yang sudah sering dilakukannya. Dia tobat ke Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang taqarrub ilallah, dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan suka melakukan kebaikan demi kebaikan. Sekedar ini kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berarti bagi kita. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini Allah ampunkan seluruh kesalahan dan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.